Hai, jadi hari ini kita akan membahas tentang teori permintaan dan penawaran uang. Di teori penawaran dan permintaan uang membahas tentang 3 hal. Yang pertama, teori permintaan uang, lalu teori penawaran uang, dan yang terakhir, faktor-faktor yang memengaruhi penawaran dan permintaan uang. Langsung saja ke yang pertama, yaitu teori permintaan uang. Permintaan uang adalah sejumlah uang yang diperlukan masyarakat atau keinginan masyarakat untuk memegang uang dalam periode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya ada teori permintaan uang klasik. David Ricardo mengatakan jumlah uang yang beredar memiliki hubungan dengan tingkat harga. Artinya, perubahan jumlah uang yang beredar memengaruhi harga. Jika jumlah uang beredar berkurang, harga-harga akan cenderung turun. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar bertambah, harga-harga akan naik. Dengan kata lain, jumlah uang dari tingkat harga selalu berbanding lurus. Perbandingan tersebut digambarkan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, ada Irving Fisher yang menyempurnakan teori dari David Ricardo. Irving Fisher melengkapi teori kuantitas uang dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang dengan menggunakan rumus berikut. Selain itu, ada juga Alfred Marshall yang mengatakan bahwa nilai uang bergantung pada jumlah pendapatan masyarakat yang dipegang atau ditahan dalam bentuk tunai atau cash. Secara matematis, nilai uang memiliki rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada teori preferensi likuiditas. Teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Dalam teori ini menyampaikan bahwa ada 3 motif yang mendorong seseorang memegang uang. Ketiga motif tersebut adalah: yang pertama, motif transaksi. Transaksi terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transaksi banyak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Makin besar pendapatan seseorang, makin besar kemungkinan untuk melakukan transaksi. Rumus matematisnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada motif berjaga-jaga atau precautionary motive. Motif ini didasarkan pada adanya ketidakpastian keadaan. Motif berjaga-jaga memiliki rumus matematis sebagai berikut. Yang ketiga ada motif spekulasi atau spekulatif motif. Transaksi ini dilakukan untuk mendapat keuntungan yang banyak, meskipun harus disertai dengan resiko yang tinggi. Dan memiliki rumus sebagai berikut. Berdasarkan ketiga motif tersebut, preferensi likuiditas dapat diperoleh dengan menjumlahkan permintaan uang berdasarkan motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Rumus matematisnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada kurva permintaan uang. Salah satu hal yang memengaruhi permintaan uang adalah biaya menyimpan uang yang ditentukan oleh tingkat bunga. Orang akan menyimpan uangnya jika tingkat bunganya lebih tinggi daripada keuntungan yang diperoleh saat menggunakan uang dalam kegiatan ekonomi atau saat membeli aset lain. Jadi, jika tingkat bunga meningkat, permintaan atas uang akan turun. Sebaliknya, jika tingkat bunga turun, permintaan uang akan naik. Permintaan uang turun ketika tingkat bunga meningkat karena orang tidak tertarik menyimpan uangnya. Uang menjadi produktif karena digunakan untuk kegiatan ekonomi real. Dengan demikian, kurva permintaan uang memiliki slope negatif karena ketika bunga tinggi, jumlah permintaan uang menurun karena masyarakat meningkatkan tabungan. Sedangkan apabila tingkat bunga menurun, jumlah permintaan uang akan meningkat. Selain itu ada juga pergeseran kurva permintaan.
Selain tingkat bunga real, ada faktor lain yang dapat menggeser kurva permintaan uang ke kanan atau ke kiri. Faktor tersebut adalah nilai kekayaan masyarakat dan perubahan pendapatan nasional, termasuk produk nasional. Jika pendapatan nasional dan produk nasional meningkat, kurva permintaan uang akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika pendapatan dan produk nasional menurun, kurva akan bergeser ke kiri. Yang kedua, ada teori penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Di sini ada beberapa komponen penawaran uang. Jika dirumuskan, penawaran uang yang diartikan sebagai jumlah uang yang beredar dapat dinyatakan melalui persamaan berikut. Yang pertama, M1 sama dengan uang kartal ditambah uang giral. Yang kedua, M2 sama dengan M1 ditambah uang kuasi. Selanjutnya, M3 sama dengan M2 ditambah deposito jangka panjang. Dan yang terakhir, L sama dengan M3 ditambah near money. Untuk lebih jelas, kolom ini digambarkan dengan warna gelap. Makin terang gradasi warnanya, makin tidak liquid jenis uangnya. Penawaran uang sendiri terdiri atas seluruh komponen yang diatur oleh Bank Indonesia melalui kebijakan moneter. Selanjutnya ada kurva penawaran uang. Penawaran uang bergantung pada kebijakan moneter. Kurva penawaran uang pada umumnya memiliki slope positif, seperti halnya kurva permintaan uang. Jumlah uang yang beredar juga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Jadi makin tinggi tingkat bunganya, jumlah uang yang beredar makin banyak. Begitu pula sebaliknya. Namun dalam praktiknya, kurva penawaran uang berbentuk garis tegak lurus karena Bank Indonesia telah menetapkan uang beredar tertentu yang bergantung pada kebijakan moneter. Setelah kurva penawaran uang, selanjutnya ada pergeseran kurva penawaran uang. Faktor yang mengaruhi permintaan dan penawaran uang adalah tingkat bunga. Faktor selain tingkat bunga akan menyebabkan kurva MS bergeser ke kanan atau ke kiri. Sebagai contoh, karena inflasi, pemerintah memutuskan untuk menurunkan jumlah uang beredar. Hal ini dapat menggeser kurva MS ke kiri. Keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan jumlah uang beredar karena faktor selain tingkat bunga dapat menggeser kurva MS1 ke kiri menjadi MS3. Atau sebaliknya ke kanan menjadi MS2. Dan ini adalah kurva yang menunjukkan penawaran uang dalam praktik Bank Indonesia. Yang terakhir, ada faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran uang. Faktor yang memengaruhi permintaan uang. Yang pertama, pengeluaran konsumen. Saat periode pengeluaran konsumen tinggi, orang menginginkan uang untuk dapat membeli barang-barang dan jasa. Dengan demikian, jika pengeluaran konsumen meningkat, permintaan uang juga akan meningkat. Selanjutnya, biaya transaksi saham dan obligasi. Saham dan obligasi akan kurang menarik apabila harganya mahal atau sulit untuk dibeli dan dijual secara cepat. Kondisi ini akan mendorong orang untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk uang sehingga permintaan uang akan meningkat. Selanjutnya, ada perubahan harga secara umum. Jika terjadi inflasi, harga barang menjadi lebih mahal sehingga permintaan uang meningkat. Selanjutnya, ada faktor penawaran uang. Yang pertama, ada tingkat bunga. Tingkat bunga adalah faktor utama yang memengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Selanjutnya ada tingkat inflasi.
Tingkat inflasi yang tinggi dapat melumpuhkan perekonomian. Daya beli masyarakat menjadi rendah sehingga perusahaan-perusahaan tidak dapat menjual barang dan jasa. Yang ketiga ada tingkat produksi dan pendapatan nasional. Dalam tingkat produksi dan pendapatan nasional yang rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang beredar dengan tujuan membangkitkan semangat atau antusiasme dunia perbankan dan dunia usaha. Dan yang terakhir, ada kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang atau reserve requirement yang cukup untuk menjaga agar dana nasabah tetap aman. Bank Indonesia menetapkan tingkat cadangan tertentu yang sekaligus menjadi pengukur kesehatan bank. Jika bank kekurangan cadangan, biasanya mereka meminjam sejumlah uang pada Bank Indonesia dengan tingkat bunga tertentu yang disebut sebagai discount rate atau tingkat diskonto. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang teori permintaan dan penawaran uang. Kita mungkin juga akan memperdebatkan apakah yang memotong selembar kertas adalah bagian atas atau bagian bawah dari gunting, karena apakah nilai ditentukan oleh permintaan atau penawaran. Quotes dari Alfred Marshall. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.